warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12G akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kudus, tugas mapel SKI yang diampu oleh Bapak Muhammad Nail Muna, SPDI MPD. Selamat menonton. Perkenalkan, saya Azila Nurul Laili, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah dan sejarah Sunan Kudus. Silsilah Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Sunan Kudus juga dikenal sebagai wali dengan sikap toleransinya yang tinggi. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Sunan Kudus memiliki nama asli dan lengkap yaitu Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan. Nama Ja'far Shadiq diambil dari nama datunya yaitu Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang beristrikan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Usman Haji dan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Raden Usman Haji sendiri merupakan putra dari Ali Murtado, kakak dari Sunan Ampel. Selanjutnya, sejarah Sunan Kudus. Sunan Ngudung yang merupakan ayah dari Sunan Kudus pernah menjadi pemimpin dari pasukan Majapahit. Tidak ada bukti otentik kapan dan tahun berapa Sunan Kudus tiba di Kudus. Waktu beliau menginjakan kakinya di tanah Kudus, daerah ini bernama Tajuk. Dahulu daerah Kudus bernama Tajuk. Disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian, Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Kiai Telingsing adalah orang yang pertama kali mengembangkan kota Tajuk. Nama Kiai Telingsing sendiri adalah Lingsing, yang merupakan salah satu ulama dari negeri Cina yang datang ke Jawa bersama dengan Laksamana Cheng Ho. Dahulu, hiduplah seorang pedagang muslim yang berasal dari negeri Cina bernama Te Lingsing. Biasa dipanggil dengan Kiai Telingsing. Dia bermukim di sebuah daerah bernama Tajuk. Dinamakan Tajuk karena terdapat banyak tempat ibadah untuk umat Hindu. Banyak yang berguru dengan Kiai Telingsing termasuk Sunan Kudus. Pengaruh Kiai Telingsing terlihat pada gaya dakwah dari Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam, di mana dalam berdakwah Sunan Kudus menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat dan memperbaikinya secara perlahan-lahan agar tidak terjadi penolakan di kalangan masyarakat. Di dalam dakwahnya, Syekh Ja'far Shadiq bersama para santri berbaur dengan masyarakat seperti bertani, berdagang, serta pendekatan melalui seni dan budaya. Pada suatu hari, Syekh Ja'far Shadiq membeli seekor sapi dan didatangkan langsung dari India. Sapi itu dibawa oleh pedagang asing menggunakan kapal besar. Kemudian sapi itu ditambatkan di halaman depan rumah Syekh Ja'far. Hewan sapi dalam agama Hindu merupakan hewan suci. Menyakiti sapi merupakan perbuatan dosa besar, apalagi membunuhnya. Sehingga dalam waktu singkat, rumah Syekh Ja'far Shadiq dipenuhi warga karena penasaran apa yang dilakukannya pada sapi itu. Sedulur-sedulur yang saya hormati, saya melarang saudara-saudara menyakiti bahkan menyembelih sapi. Sebab di waktu kecil saya hampir mati kehausan. Lalu seekor sapi datang menyusui saya. Penduduk yang umumnya beragama Hindu terpesona atas kisah itu. Syekh Ja'far Shadiq melanjutkan, di antara surah-surah Al-Quran ada surat yang dinamakan surah sapi betina atau Al-Baqarah.
masyarakat semakin tertarik. Bisa ada kisah tentang sapi di dalam kitab suci. Mereka menjadi ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka sering-sering datang mendengarkan ceramah dari Syekh Jafar Shodiq. Salah satu yang terlihat jelas dan masih ada sampai sekarang adalah bentuk masjid yang dibuat oleh Sunan Kudus. Biasanya tidak jauh berbeda dengan candi-candi milik orang Hindu. Salah satunya di Menara Kudus yang antik, yang hingga sekarang masih kokoh berdiri. Dengan bentuknya yang mirip candi, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak takut atau segan untuk masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah dari Sunan Kudus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Tristiani, nomor absen 10. Saya di sini akan mempresentasikan cara berdakwah Sunan Kudus. Ada yang udah tahu cara berdakwah Sunan Kudus? Cara berdakwah Sunan Kudus. Yang pertama, strategi dakwah melalui pendekatan massa. Yang kedua, melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Yang ketiga, tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Yang keempat, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk memeliharinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Yang kelima, menghindari konfrontasi secara langsung dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Adapun pendekatan kultural Sunan Kudus. 1. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwa ulung di Jawa Tengah yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan, sehingga agama Islam mampu diterima baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua, larangan menyembelih sapi. Kenapa sih Sunan Kudus melarang menyembelih sapi? Karena tapi juga ada umat lain, yaitu umat Hindu. Harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci. Ingat itu, agar tidak menyinggung perasaan mereka, serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk di sini. Maka saya wasiatkan bagi umat Islam di Kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu. Biarkanlah hewan itu mati secara wajar. Kecuali sapi, nah itu boleh kita potong dan kita makan. Astagfirullah. Ya, Kanjeng Sunan. Sampean makan babi di sana? Ya, dulu. Sekarang? Enggak tuh, celeng makan. Baik, tapi kalau celengnya berbaik, lele. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu, tidak boleh. Babi itu haram. Jelas itu ada dalam Al-Quran. Masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan, misalnya ayam. selain itu, Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur, melainkan tempat mengumandangkan azan. 3. Membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran berjumlah 8. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk upaya melakukan pendekatan terhadap umat Buddha, di mana jumlah pancuran tersebut bermakna jalan berlipat 8 atau Sanghika Marga. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan arca kepala kebo gumerang di atas pancuran tersebut. 4. Menyelenggarakan selamatan mitoni. Sebenarnya Sunan Kudus tidak melarang acara selamatan atau mitoni. Sunan Kudus melakukan perubahan dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap rangkaian acaranya. Misalnya, mengubah permohonan doa kepada dewa menjadi kepada Allah. Melalui sejumlah pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil menarik perhatian dan hati masyarakat Jawa tanpa melakukan tindakan kekerasan atau cara-cara kekerasan dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farel Pribadi Pamungkas. Saya dari kelas 12G nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwilayahan dakwah Sunan Kudus.
Sunan Kudus mulanya aktif memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ketika kerajaan Demak mulai dipenuhi konflik usai wafatnya Sultan Trenggono, yang memutuskan pindah ke Kudus dan mulai fokus menyebarkan agama Islam di sana. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya di Jipang, Panolan, dekat Blora, Jawa Tengah. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Ketika berdakwah di sekitar daerah Kudus, strategi yang terapkan Sunan Kudus tidak jauh berbeda dari para wali songo lainnya. Sunan Kudus juga membumikan Islam sesuai dengan adat budaya dan kepercayaan penduduk melalui sinkretisasi dan asimilasi. Sunan Kudus memilih pendekatan sosial dan budaya dengan menyebarkan Islam melalui kesenian wayang. Jenis wayang yang dipilih oleh Sunan Kudus untuk berdakwah adalah wayang klitik atau wayang krucil yang terbuat dari kayu. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menciptakan tembang-tembang seperti Mas Kumambang dan Wijil dan memasukkan pesan-pesan moral serta keagamaan di dalamnya. Sunan Kudus berdakwah di tengah kondisi masyarakat yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meka Ahil, absen 18. Saya akan menjelaskan tentang guru Sunan Kudus, karya Sunan Kudus, dan peninggalan Sunan Kudus. Yang pertama adalah guru Sunan Kudus. Selain belajar dan berguru kepada ayahnya sendiri, ternyata Sunan Kudus juga berguru terhadap sejumlah ulama terkenal lainnya. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Kiai Telingsing, dan Ki Ageng Ngerang. Dan yang kedua adalah karya Sunan Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasana, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang, Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah peninggalan Sunan Kudus, keris Kiai Cintaka, dan 2 tombak Trisula dijamas di bangunan tajuk kompleks Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih ditaati oleh masyarakat. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.